Doa dan renungan sahabat IC3 di tengah malam. Selamat malam sahabat IC3. Hari ini kita akan bersama belajar dengan tema keberhasilan yang terselubung dari 1 Korintus 10 ayat 13. Saya akan bacakan ya buat sahabat IC3 yang saat ini mendengarkan siaran dari doa dan renungan sahabat IC3. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat yang akan digarisbawahi pada hari ini yaitu 1 Korintus 10 ayat 13b. Pada waktu kamu dicobai, Dia, Tuhan, akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Selamat malam Pak Ariel Arianto, malam juga Ibu Esther Chang, selamat bergabung ya dalam doa dan renungan tengah malam bersama sahabat IC3. Sahabat, setiap orang pasti pernah mengalami namanya kegagalan. Kegagalan besar, kegagalan kecil, kegagalan yang fatal, kegagalan yang tidak disengaja ya sahabat ya. Atau kegagalan karena sering gagal dalam hidup atau tidak pernah gagal. Kegagalan dalam mengambil keputusan, kegagalan salah bicara, kegagalan yang tidak bisa menyenangkan hati orang tua, ya sahabat ya. Kegagalan dalam berpacaran, kegagalan dalam membina rumah tangga, kegagalan tidak naik kelas, ya. Kegagalan bekerja, itu rasanya banyak sekali hal-hal yang kita dengar ya, yang menunjuk kepada sebuah realita hidup, yaitu kegagalan. Sehingga kata kegagalan sahabat bukan lagi kata asing di telinga kita. Dan rasanya sahabat, kalau diingat kembali tentang kisah gagal, mungkin itu seperti membuka sebuah kenangan ya sahabat ya. Kenangan kelabu di mana sahabat sudah udah gak mau ingat lagi. Tetapi ketika pengalaman kegagalan itu muncul kembali di permukaan, dan sahabat bisa berkata dalam hati ya, seandainya hidup boleh diputar mundur lagi, rasanya saya tidak akan mengambil jalan itu. Tetapi apa daya sahabat, seperti pepatah mengatakan, nasi telah menjadi bubur. Dalam realita hidup, ya gagal. Sahabat, setiap orang pernah mengalami kegagalan. Tetapi sahabat, pada malam ini ada berita yang berbeda, bahwa setiap orang pernah mengalami kegagalan. Tetapi tidak setiap orang yang gagal itu bisa bangkit lagi dari kegagalan. Ya, istilahnya tidak bisa bangkit lagi dari kegagalan. Bahkan tidak berani lagi untuk memulai hidup yang baru. Kenapa sahabat? Karena tuduhan kepada dirinya, perkataan-perkataan negatif menghantui dirinya, sehingga dia tidak mampu untuk bangkit lagi. Dia tidak mampu untuk melihat sinar matahari pagi yang setia datang ya di dalam janji Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga sahabat, ketika seseorang gagal, dia tidak bisa bangkit lagi dari kegagalannya. Kegagalan itu menghancurkan hidupnya. Sahabat, kegagalan kerap kali terjadi pada diri seseorang manusia. Kegagalan seharusnya kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya, ketika seseorang gagal di dalam hidupnya,
Seharusnya dia bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Seseorang itu harus belajar berdamai dengan dirinya, berdamai dengan kegagalannya. Ada orang yang gagal dalam hidupnya, tetapi dia berani belajar dari kegagalannya, sehingga dia berhasil. Ya, selamat bergabung ya Pak Happy pada malam ini dalam doa dan renungan sahabat IC3 ya. Tinggal berapa menit lagi nih kita udah masuk menjelang pagi ya. Subuh sekali. Jadi sahabat IC3, pandangan seperti itu adalah pandangan yang baik ya. Dia belajar justru dari kegagalannya. Sahabat, syukur pada Allah. Kita bersyukur kepada Allah kita. Bahwa Allah kita tidak pernah gagal. Dalam menggenapi semua rencana Allah, itu berbeda dengan rencana kita. Kita mengalami kegagalan ketika kita mewujudkan rencana kita. Ya, rencana manusia. Kita tidak akan sanggup sahabat. Bukankah ada firman yang berkata, manusia tidak dapat menentukan jalan hidupnya. Saat kita melakukan pekerjaan Tuhan sahabat, kita harus percaya pada Tuhan. Sehingga kalaupun kita mengalami kegagalan, itu sifatnya sementara sahabat. Ya, sementara. Karena kita berpegang terus kepada Tuhan yang tidak pernah gagal. Sahabat, dalam berusaha, ya, dalam kita berusaha di perjalanan hidup kita, jangan ragu sahabat, jangan putus asa. Selama kita melakukan kehendak Allah di dalam perjalanan hidup kita, tetap bertahan sahabat dalam kasih karunia Tuhan sekalipun kita mengalami kegagalan. Sahabat, 1 Korintus 10 ayat 13 yang kita baca tadi ya, ini indah banget di malam ini ya sahabat ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, kekuatan manusia. Sebab Allah setia Allah, dan tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa ya sahabat ya. Sewaktu kita dicobai, ya, Allah itu setia. Dia memberikan jalan keluar. Artinya, di dalam kegagalan kita, ya, di dalam pergumulan kita, ada jalan keluar. Mungkin Tuhan menutup satu pintu yang itu kita rasa baik ya pintu itu. Dan orang-orang lain juga mengatakan pintu itu baik, ya. Dan kita merasa pintu itu baik bagi kita. Tetapi kenapa Tuhan menutup pintu itu dan tidak bisa terbuka? Percaya sahabat, percayalah pada malam ini. Tuhan pasti akan membuka pintu yang lain yang dipandang sempurna oleh Tuhan bagi kita. Bukan bagi kita yang menganggap itu sempurna, tetapi Tuhan yang membuka pintu itu, ya, yang dipandang sempurna oleh Tuhan. Selamat bergabung ini ya. Ini ibu atau bapak nih, Acen 91. Sahabat, saya adalah seorang pejuang kanker ganas, agresif, ya, jenis yang langka, menyebar kemana-mana. Bahkan 5 tahun yang lalu ya, menyebar kemana-mana. Saya sempat duduk di kursi dorong, ya, keadaan yang begitu sulit, sakitnya yang luar biasa. Tuhan izinkan. Tetapi apakah Tuhan tidak tahu? Apakah Tuhan tidak bisa, ya, langsung menyembuhkan saya seketika? Jelas bisa, sahabat. Jelas bisa, ya. Tetapi di situ, ya, kenapa Tuhan membiarkan saya harus melalui semua jalan-jalan yang terasa begitu sulit, ya, bahkan dibuat dalam titik minus dalam hidup. Setelah itu, benar sahabat, saya sembuh dari kanker.
2 tahun kemudian saya kena lagi kanker yang jenis langka. Bukan menyebar dari kanker yang lama. Ya, dokter bilang kasus saya ini kasus yang langka. Dan kanker itu menyebar lagi. Apakah Tuhan tidak langsung membuka pintu yang bagi saya sempurna? Langsung menyembuhkan saja saya. Tidak, sahabat. Ya, pintu itu memang ditutup sama Tuhan. Karena Tuhan membuka pintu yang lain. Yang Tuhan anggap sempurna bagi Tuhan. Ya, semuanya untuk Tuhan, kepentingan Tuhan. Dan sahabat, sembuh lagi. Sahabat, kita gak ada yang tahu di dalam perjalanan hidup ini, ya. Tetapi ketika kita melihat satu pintu itu, ya, kenapa Tuhan menutup pintu itu? Yang mungkin bagi kita adalah pintu yang baik. Orang lain mengatakan pintu itu pintu yang baik. Tetapi nampaknya pintu itu tidak terbuka. Selalu ingat bagi kita malam ini, sahabat. Kalau Tuhan pasti membuka pintu yang lain yang dipandang sempurna oleh Tuhan. Sahabat, di dalam perjalanan hidup kita, ya. Malam Pipi selamat bergabung. Di dalam perjalanan hidup kita, di dalam kegagalan hidup kita yang kita jalani, dalam pergumulan, percobaan yang kita alami, sahabat. Jangan membuang tujuan akhir, ya sahabat ya. Ketika kita mengalami kegagalan total ya nampaknya. Kegagalan di mata orang ini kegagalan yang total ya saudara ya, sahabat. Tetapi kegagalan itu adalah kegagalan yang sementara, sahabat. Jangan sampai kegagalan yang sementara membuang tujuan akhir kita. Apa tujuan akhir kita? Tujuan akhir kita adalah kekekalan. Mata kita harus melihat kepada finishing well, menyelesaikan hidup ya dengan baik di dalam arena pertandingan hidup, memelihara iman kita kepada Kristus dan mengakhiri pertandingan dengan baik. Saat kita tidak membuang tujuan akhir kita pada saat kegagalan, maka kegagalan merupakan suatu keberhasilan yang terselubung, sahabat, atau keberhasilan yang tertunda. Sahabat, Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan. Itu sebenarnya supaya kita belajar hidup bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena segala sesuatu itu berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Hidup kita ini adalah hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak bisa merampok ya sahabat ya, merampok kemuliaan Tuhan. Jadi sahabat, jangan takut untuk gagal, tetapi takutlah pada diri sendiri kalau kita tidak pernah mengalami apa itu gagal. Sahabat, ketika kita gagal dalam hidup, maka peganglah pada iman percaya pada Kristus dengan teguh di dalam menghadapi kegagalan. Sahabat, Tuhan hadir di dalam hidup kita. Tuhan ada di dalam hidup kita. Sahabat, saya ada nulis buku ya. Ini loh judulnya. Jejak. Ada kaki-kakinya nih sahabat. Jejak ya. Saya mau bacain tulisan saya di buku Jejak ini. Ya, seperti sahabat ketahui, buku ini adalah buku kumpulan puisi, kumpulan kisah dalam perjalanan hidup. Ya, ini apa? Jejak ini ternyata sudah disimpan lama ya di dalam buku harian saya, sudah 19 tahun lamanya. Wow, suatu jangka waktu yang tidak singkat ya untuk namanya waktu 19 tahun dan akhirnya menjadi buku, menjadi sebuah karya. Sahabat, ini luar biasa banget ya. Dalam buku Jejak ini
Ini adalah kumpulan kisah perjalanan tentang cinta, tentang Tuhan, tentang keluarga, tentang sakit, penyakit, pasangan, diri sendiri, ya. Ini ada di dalam buku berjudul Jejak. Selamat bergabung Pak Effendi. Ya, selamat bergabung dalam doa dan renungan sahabat IC3. Saya mau bacain dari halaman 50 ya, buku ini. Mana dia? Sebentar ya sahabat. Nah, ini dia. Ini judulnya sebuah persimpangan jalan ya sahabat ya. Saya akan bacain buat sahabat. Kiranya boleh memberkati ya. Sesuai dengan renungan pada malam ini. Sebuah persimpangan jalan. Hidup sebuah persimpangan jalan. Tatkala diperhadapkan pada realita sakit berat, akankah ku berhenti sesaat untuk melihat ke atas sang halik hidup ini? Atau aku mengambil langkah sendiri, menyimpan rasa marah dalam kebisuan, berkeliling mencari jawaban dalam terapi pengobatan, lupa kalau aku masih punya Tuhan. Persimpangan jalan, titik galau dalam diri seorang manusia. Semakin berusaha mencari jalan sendiri, semakin lelah. Semakin jauh melangkah, semakin dalam perjalanan. Tak ada pernah kuat menjalani hidup seorangan. Persimpangan jalan, sebuah titik kritis rahasia kehidupan. Tenangkan diri, bertanya pada Tuhan. Setiap penderitaan, air mata, pasti punya alasan. Bukankah hidup ini sebuah proses memurnikan kita seperti intan? Luar biasa ya sahabat. Ya, jangan pernah menyerah sahabat. Ketika kau gagal dalam hidupmu, jangan takut terhadap kegagalan. Tetapi takutlah pada diri sendiri yang tidak pernah merasa gagal. Ketika kegagalan itu terjadi dalam hidup kita, selalu percaya bahwa kita jangan pernah membuang tujuan akhir kita, yaitu kekekalan, iman kepada Tuhan. Tetap teguh sekalipun menghadapi kegagalan. Sahabat, pertanyaan di malam ini ya, sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Pertanyaannya adalah yang pertama sahabat. Apakah sahabat pernah mengalami kegagalan? Apakah dampak dari kegagalan yang sahabat lakukan? Dan saat ini, kegagalan itu menjadi apa di dalam diri sahabat? Pertanyaan berikutnya, apakah tujuan akhir hidup kita yang mau kita capai? Apakah kita tetap berpegang teguh pada tujuan akhir itu pada saat kita mengalami kegagalan? Atau sebaliknya, kita malah membuang tujuan akhir ketika menghadapi kegagalan dan kita terpuruk di dalamnya, tidak bisa bangkit dan tidak bisa lagi melihat kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Pertanyaan yang terakhir, kesuksesan apa yang Anda sahabat raih setelah melewati proses kegagalan? Indah ya sahabat, malam ini kita bicara tentang kegagalan.
Sebuah buku tulisan Jonathan Wijayalo, ya, Pemikiran Rohani Sahabat Kristus. Ini buku yang baik untuk menuntun kita merefleksikan perenungan hidup kita sebagai seorang murid Tuhan. Kalau sahabat mau memesannya boleh kontak saya ya. Sahabat, malam ini apa yang sahabat rasakan? Jadi kayak Facebook ya. Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda pikirkan? Ya, sahabat, kiranya dalam doa dan renungan sahabat IC3 tengah malam ini boleh mengantar kita sebelum beranjak tidur. Kita boleh berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita kembali mengingat kegagalan apa sih yang pernah kita lakukan, sehingga sahabat tidak bisa memaafkan dirimu sampai hari ini. Sahabat, jangan biarkan ya. Kegagalan itu adalah bagian dari hidup manusia. Itu adalah satu proses kita ketika menjalankan hidup ini. Justru mengajarkan kepada kita bahwa kita hidup tidak bisa lepas dari Tuhan. Kita terus bergantung sepenuhnya kepada Dia. Kita adalah domba Tuhan nih sahabat ya, yang mudah tersesat. Tapi tangan Tuhan yang kuat itulah yang akan menuntun kita pulang. Pulang, kembali kepada Tuhan. Yuk sahabat, malam ini sebelum engkau beranjak tidur, bicara sama Tuhan. Berkata-kata kepada Dia. Dia Tuhan yang sabar. Dia Tuhan yang mau mendengarkan. Dia mau berkomunikasi dengan kita. Berdamai ya dengan dirimu. Berdamai dengan kegagalanmu. Maafkan dirimu. Berdamai dengan kegagalanmu. Datang kepada Tuhan. Kembali sama Dia.